saya Nurul Hasanah. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan membahas pola perkembangan dan karakteristik anak kelas rendah secara fisik. Pembentukan kemampuan siswa di sekolah dipengaruhi oleh proses belajar yang ditempuhnya. Proses belajar akan terbentuk berdasarkan pandangan dan pemahaman guru terhadap karakteristik siswa dan juga hakikat pembelajaran. Untuk menciptakan proses belajar yang efektif, hal yang harus dipahami guru adalah fungsi dan peranannya dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu guru sebagai pembimbing, fasilitator, narasumber, atau pemberi informasi. Proses belajar yang terjadi tergantung pada pandangan guru terhadap makna belajar yang akan dipengaruhi aktivitas siswa-siswanya. Dengan demikian, proses belajar perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pemahaman para guru mengenai karakteristik siswa dan proses pembelajarannya. Khusus di SD kelas rendah, khusus di SD kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, dan di tingkat kelas tinggi 4, 5, dan 6. Di Indonesia, rentang usia siswa SD yaitu antara 6, 7, sampai 12 tahun. Usia siswa pada kelompok kelas rendah yaitu antara umur 6, 7, sampai 9 tahun. Siswa yang berada pada kelompok ini berada dalam kelompok kelas rendah ini termasuk dalam rentangan anak usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa yang pendek tapi sangat penting bagi kehidupan seseorang. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmania. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Karakteristik siswa merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing siswa baik secara individu maupun kelompok, sebagai pertimbangan dalam proses pengorganisasian pembelajaran. Winkel mengaitkan karakteristik siswa dengan penyebutan keadaan awal, di mana keadaan awal itu bukan hanya meliputi kenyataan pada masing-masing siswa, melainkan pula kenyataan pada masing-masing guru. Salah satu tokoh yaitu Cruikshank mengemukakan beberapa karakteristik umum siswa yang perlu mendapatkan perhatian dalam mendesain proses atau aktivitas pembelajaran. Karakteristik tersebut yaitu meliputi kondisi sosial ekonomi, faktor budaya, jenis kelamin, pertumbuhan, gaya belajar, dan kemampuan belajar. Semua karakteristik yang bersifat umum perlu dipertimbangkan dalam menciptakan proses belajar yang dapat membantu individu mencapai kemampuan yang optimal. Saya Siti Istiqomah Arifin sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan dari penyaji sebelumnya, yaitu tentang perkembangan fisik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya fisik merupakan suatu sistem organ yang kompleks dan sangat menentukan. Sistem organ ini terbentuk pada periode pranatal. Apa sih periode pranatal? Periode pranatal merupakan periode awal perkembangan manusia dimulai sejak konsepsi, yaitu saat sel telur dibuahi sperma dan sampai dengan kelahiran individu. Perkembangan fisik merupakan hal yang mendasar bagi kemampuan perkembangan berikutnya. Kenapa demikian? Karena ketika fisik berkembang dengan baik, kemungkinan anak untuk dapat mengembangkan keterampilan fisiknya dan eksplorasi lingkungannya tanpa orang lain. Nah, menurut Kuhlen and Thompson dalam buku Harlock tahun 1956 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi beberapa aspek, diantaranya yang pertama sistem saraf. Nah, sistem saraf ini mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosional. Yang kedua, otot mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Dan yang ketiga, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku yang baru, seperti
pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam memilih sesuatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang terakhir atau keempat adalah struktur fisik meliputi tinggi, berat, dan profesi. Di sini saya Nuri Fitriani, pemateri keempat akan melanjutkan paparan materi dari pemateri ketiga. Dari segi karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak kelas rendah, ada pembagian tersendiri yang mana pembagiannya sebagai berikut. Dari usia 0 sampai 5 tahun, perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan anak mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat dan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, dan yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan dari jaringan otot lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Perkembangan fisik pada masa anak juga ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Dari usia 5 sampai 8 tahun, pada tahap ini waktu perkembangan lebih lambat dibanding masa anak-anak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit. Rentan dan daya tahan kurang dan tahan tubuh kurang. Dari usia 8 sampai 9 tahun terjadi perbaikan koordinasi tubuh. Ketahanan tubuh bertambah. Anak laki-laki cenderung menyukai aktivitas yang ada kontrak fisik seperti berkelahi dan bergulat. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. Sistem peredaran darah masih belum kuat. Koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. Dari segi psikologi, anak perempuan lebih maju 1 tahun dari laki-laki. Dari usia 10 sampai 11 tahun, kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari perempuan. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Perempuan mulai mengalami kematangan seksual dari umur 12 tahun dan laki-laki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. Pertumbuhan fisik sebagai salah satu karakteristik perkembangan siswa kelas rendah biasanya telah mencapai kematangan. Anak telah mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya. Untuk perkembangan emosi, anak usia 6 sampai 8 tahun biasanya telah dapat mengekspresikan reaksi terhadap orang lain, mengontrol emosi, mau dan mampu berpisah, belajar tentang benar dan salah. Perkembangan kecerdasan siswa kelas rendah ditunjukkan dengan kemampuannya dalam melakukan seriasi, mengelompokkan objek, berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatkan perbendaharaan kata, senang berbicara, memahami sebab akibat dan perkembangnya pemahaman terhadap ruang dan waktu. Saya Umi Firdausiah, pemateri kelima akan melanjutkan pemaparan materi poin kedua, yaitu perkembangan psikologis. Psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenik, yaitu mempelajari proses-proses mendasari perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri seseorang, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya, atau bisa disebut juga lifespan, yang biasanya dimulai sejak masa konsepsi hingga menjelang mati. Dalam hal psikologi, biasanya berkaitan langsung dengan perkembangan dan perubahan emosi setiap individu. J. Harvey George mengemukakan bahwa setiap perkembangan individu harus sejalan dengan perkembangan aspek lain, seperti diantaranya adalah aspek psikis, moral, dan sosial. Menjelang masuk SD, anak telah mengembangkan keterampilan berpikir, bertindak, dan berpengaruh sosial yang lebih kompleks.
Sampai dengan masa ini, anak pada dasarnya egosentris atau berpusat pada diri sendiri. Dan dunia mereka adalah rumah keluarga dan taman kanak-kanaknya. Selama duduk di kelas kecil SD, anak mulai percaya diri, tetapi juga sering rendah diri. Pada tahap ini, mereka mulai mencoba membuktikan bahwa mereka itu dewasa. Mereka merasa saya dapat mengerjakan sendiri tugas itu. Karena tahap ini disebut tahap I can do it myself. Mereka sudah mampu untuk memberikan suatu tugas. Nama saya Yusuf Mafiro. Saya pemateri ke-6 dari kelompok 1 yang berjudul Pola Perkembangan dan Karakteristik Anak Kelas Rendah Secara Psikologis, Pola Perkembangan dan Karakteristik Anak Kelas Rendah Secara Fisik, Kemampuan Belajar Anak Usia SD, dan Pola Pendidikan Anak di Negara Lain. Dalam kebutuhannya, biasanya anak seusia SD mempunyai beberapa kebutuhan, misal dalam segi bermain dan bergerak, sehingga dalam karakter ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru SD seyogyanya merancang model pembelajaran yang kemungkinan adanya unsur permainan di dalamnya agar dapat mengembangkan psikis dari anak tersebut. Dari segi psikomotoriknya, Lore menyatakan bahwa ada dua macam perilaku psikomotorik utama yang bersifat universal, harus dikuasai oleh setiap individu pada masa bayi atau awal masa kanak-kanaknya, ialah berjalan dan memegang benda. Kedua jenis keterampilan psikomotorik ini merupakan basis bagi perkembangan keterampilan yang lebih kompleks seperti yang kita kenal dengan sebutan bermain dan bekerja. Sementara Gesell menjelaskan bahwa perilaku motorik itu meliputi gerakan tubuh, koordinasi, dan keahlian motorik khusus. Dua prinsip perkembangan utama yang tampak dalam semua bentuk perilaku psikomotorik ialah bahwa perkembangan itu berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks, dan yang kasar dan global kepada yang halus dan spesifik tetapi terkoordinasikan. Di sini saya sebagai penyaji akan menjelaskan tentang kemampuan belajar anak usia SD. Di mana pada kemampuan belajar anak usia SD dimulai pada perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif anak usia SD yang dikemukakan oleh Piaget menyatakan bahwa anak usia SD pada umumnya berada pada tahap operasional konkret untuk anak dengan rentan usia 7-11 tahun. Tahap operasional konkret di sini merupakan tahap ketiga dari tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan penalaran secara logis untuk hal-hal yang bersifat konkret, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat abstrak masih belum mampu. Anak sudah mampu mengklasifikasi objek konkret ke dalam kelompok yang berbeda. Selama masa SD terjadi perkembangan kognitif yang pesat pada anak-anak. Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan bahwa anak usia SD membutuhkan objek konkret dan situasi yang nyata atau kebiasaan pada pelaksanaan pembelajaran. Di sini, guru sangatlah penting untuk menghadirkan objek nyata dengan situasi pembelajaran yang nyata bagi anak sebagai metode atau media untuk memudahkan anak dalam berpikir logis, membuat klasifikasi objek, membentuk konsep, melihat hubungan, dan memecahkan masalah. Dan di sini juga menyatakan bahwa terdapat 4 implikasi teori kognitif Piaget terhadap pendidikan. Pertama, guru harus peduli terhadap metode atau proses pemikiran anak sehingga diperolehnya suatu hasil pemikiran dalam dirinya. Kedua, guru harus menyediakan berbagai kegiatan yang memungkinkan adanya keterlibatan aktif siswa dengan inisiatif dalam dirinya sendiri. Ketiga, guru tidak boleh menekankan kegiatan belajar yang menuntut anak untuk berpikir layaknya orang dewasa.
Keempat, guru harus peduli terhadap kecepatan dan tingkat perkembangan kognitif masing-masing siswa dalam melaksanakan suatu pembelajaran, sehingga masing-masing siswa dapat belajar secara optimal. Baik, di sini saya pemateri ke-8 akan melanjutkan pemaparan dari pemateri ke-7. Yang mana di sini saya akan bahas tentang perkembangan psikososial anak usia SD serta perkembangan moral anak usia SD. Perkembangan psikososial dalam teori Erikson memberikan pandangan bahwa manusia dalam perkembangan psikososialnya mengalami perubahan-perubahan sepanjang hidupnya. Terdapat 8 tahapan yang harus dilalui oleh manusia. Dengan setiap tahapannya terdapat beberapa krisis yang harus dihadapi. Setiap tahapan perkembangan manusia dibentuk oleh pengaruh sosial dalam diri manusia sehingga matang secara fisik dan psikologis. Pandangan Erikson terhadap perkembangan psikososial anak usia SD menekankan pada proses-proses sadar yang dialami anak ketika berinteraksi sosial. Teori Erikson mengelompokkan anak usia SD dari usia 6 sampai 12 tahun ke dalam tahap industri versus inferiority atau berkarya versus perasaan rendah diri. Anak usia SD pada tahap ini telah menyadari bahwa dirinya memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda dengan temannya. Anak mulai membentuk konsep diri sebagai anggota kelompok sosial di luar keluarga. Ketergantungan anak terhadap keluarga menjadi berkurang. Hubungan anak dengan orang dewasa di luar keluarga memberikan pengaruh penting dalam pengembangan kepercayaan diri dan kerentanan terhadap pengaruh sosial. Anak berusaha memenuhi tugas-tugas dan berkarya. Anak mencoba mencari perhatian dan penghargaan atas karyanya. Anak mulai bertanggung jawab serta gemar belajar bersama. Timbul ketidakpercayaan diri pada anak jika tidak mampu mengerjakan tugas seperti temannya. Bahaya bagi anak ketika timbul rasa tidak percaya diri. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran, peran guru sangat penting dalam menumbuhkan semangat berkarya sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Guru harus menegaskan bahwa pada setiap proses pembelajaran, anak telah belajar sesuatu hal yang meskipun berbeda dengan teman-temannya. Tugas utama guru dalam hal ini adalah menumbuhkan semangat berkarya dan menghindarkan anak dari sikap tidak percaya diri. Kemudian, perkembangan moral anak usia SD. Moralitas akhir-akhir ini menjadi sorotan terkait dengan beberapa kasus yang menimpa dunia pendidikan, misal kasus agresivitas, pelecehan seksual, dan sebagainya. Dasar perkembangan seseorang dalam berperilaku moral menjadi penting untuk dipelajari sebagai bentuk antisipasi di masa depan. Menurut Santrop, terdapat 3 domain utama dalam perkembangan moral, yaitu pemikiran, tingkah laku, dan perasaan. Menyatakan bahwa perkembangan moral merupakan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam bentuk sikap atau perilaku sebagai hasil dari interaksi seseorang dengan norma-norma atau nilai-nilai sosial masyarakat. Ukuran moralitas menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan perkembangan anak. Anak sejatinya adalah makhluk yang murni dan nilai moral tidak dibawa anak dari lahir. Peran lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas di luar keluarga menjadi pusat dari pelajaran moral anak yang akan membawa anak untuk melalui setiap tahap perkembangan moralnya. Tahapan-tahapan perkembangan moral Piaget membagi tahapan perkembangan moral menjadi 2, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Anak usia SD antara 7 sampai 10 tahun berada pada masa transisi moralitas heteronom dan moralitas otonom, sehingga pada moralitas anak akan ditemukan kedua karakteristik perilaku pada kedua tahap tersebut. Berbeda dengan Piaget, Kohlbeck,
membagi moralitas menjadi 3 tingkatan dan setiap tingkatan terdapat tahapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan motorik anak usia SD. Perkembangan fisik dan motorik anak adalah sesuatu yang terpisahkan. Fisik seseorang akan mempengaruhi gerak motoriknya. Perkembangan fisik merupakan suatu proses tumbuh kembang serta pematangan seluruh organ tubuh manusia sejak lahir hingga dewasa. Perkembangan fisik ini dipengaruhi oleh kesehatan fisik atau fungsi organ tubuh. Perkembangan motorik merupakan proses perkembangan kemampuan gerak secara baik. Secara baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang menggunakan hampir seluruh otot besar anggota tubuh, sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot kecil serta koordinasi mata dan tangan. Kelengkapan dan kesehatan fisik adalah suatu yang berpengaruh besar pada perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik sangat penting untuk dikembangkan melalui proses pembelajaran. Guru perlu mengajak anak untuk belajar dengan melibatkan aktivitas fisik semisal olahraga, menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Sebagai latihan, anak untuk mengembangkan keterampilan motoriknya, dan orang tua di rumah juga penting untuk memberikan asupan gizi yang sehat dan seimbang agar pertumbuhan fisik anak sehat dan dapat beraktivitas dengan penuh semangat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan metakognitif pada anak. Bisa diketahui bahwasanya metakognitif di sini didefinisikan sebagai pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang proses kognitifnya. Metakognitif di sini mencakup tentang kemampuan untuk mengontrol masalah mental dan otaknya. Seperti itu. Metakognitif di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada pengetahuan metakognitif dan juga ada kesadaran metakognitif. Pengetahuan kognitif di sini berhubungan dengan masalah kekuatan dan juga kelemahan, sedangkan kesadaran metakognitif di sini berhubungan dengan perasaan dan pengalaman. Bisa digarisbawahi bahwasanya pengetahuan metakognitif berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan, sedangkan kesadaran metakognitif di sini berhubungan dengan perasaan dan juga pengalaman seseorang ketika terlibat dalam proses kognitif. Terdapat pengaplikasiannya, yang mana untuk pengaplikasian pengetahuan metakognitif di sini dilaksanakan dengan cara menyajikan suatu metode pembelajaran yang mendorong anak untuk semakin sadar atau semakin bertanggung jawab atas pengetahuan dan juga pemikiran yang ada pada diri anak tersebut. Sedangkan untuk pengaplikasian kesadaran metakognitif di sini bisa dilihat dari segi kemajuan anak dan juga kemampuan kontrolnya yang terdapat pada proses kognitif ketika memecahkan suatu masalah. Nah, di situ untuk pengaplikasian masalah pengetahuan metakognitif dan juga pengaplikasian tentang kesadaran metakognitif. Untuk masalah kenapa sangat penting perkembangan metakognitif pada anak di sini, yaitu untuk mendorong anak menyadari kemampuan otak atau kemampuan mental yang ada pada diri anak tersebut, dan juga memudahkan untuk mencari metode pembelajaran terhadap anak tersebut. Itu kenapa sangat penting untuk perkembangan metakognitif pada anak. Dan juga perkembangan metakognitif di sini penting mendorong anak untuk memiliki gagasan baru dalam menghadapi setiap permasalahan atau tugas, sehingga anak tersebut terlatih untuk menghadapi segala permasalahan yang akan dialami pada masa yang akan datang. Untuk perkembangan metakognitif
Nama saya Indah Istiana dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan tentang pola pendidikan di negara lain. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan suatu hal penting di suatu negara untuk dapat memajukan beberapa aspek di dalamnya. Seperti halnya dengan pendidikan di suatu negara tersebut maju, maka keadaan sosial maupun ekonomi di negara tersebut akan maju juga. Contohnya Jepang merupakan suatu negara yang mempunyai masyarakat yang mempunyai sifat pekerja keras, disiplin, dan juga tangguh. Mengapa demikian? Karena salah satu hal penting yang melatar belakangi majunya negara Jepang yaitu pendidikan yang tergolong sangat baik di sana. Nah, pola pendidikan di sana yang pertama yaitu sistem pendidikan dimulai dari umur 0 sampai 4 tahun. Nah, di negara Jepang ada suatu lembaga di mana di saat umur 0 sampai 4 tahun anak-anak di sana itu dititipkan di lembaga tersebut untuk dididik. Akan tetapi bukan halnya seperti dilembagakan dalam hal pendidikan formal. Di sana itu anak-anak dididik secara moral. Mereka akan belajar makan bersama, tidur bersama. Akan tetapi di saat mereka makan, sisa makanan baik wadah makanan dan tempat tidurnya mereka akan membersihkan sendiri. Jadi untuk wanita karir di sana itu dapat mendidikkan anaknya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam dengan adanya lembaga tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kualitas sekolah sama tiap antar wilayah. Jadi di setiap wilayah apabila ada satu sekolah, kualitas dari sekolah di antar wilayah tersebut kualitasnya sama. Tidak ada sekolah di wilayah A atau B yang lebih baik, akan tetapi sama. Kemudian yang ketiga yaitu fokus pendidikan menitik beratkan pada moral dan tanggung jawab. Seperti halnya sudah diketahui bahwasanya masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang terkenal dengan tangguh, disiplin, dan pekerja keras. Maka anak-anaknya juga akan dididik untuk mempunyai sifat dan moral yang baik juga. Kemudian akan tetapi perlu diketahui memang di setiap aspek pendidikan itu pastinya moral lebih diutamakan daripada pengetahuan, akan tetapi buruk moral gitu. Kemudian yang keempat yaitu melatih kepekaan dan kekreatifan anak. Nah, anak-anak di Jepang itu akan dilatih untuk peka terhadap situasi yang berada di sekitarnya dan kekreatifan untuk dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi oleh anak tersebut, sehingga anak itu akan kreatif untuk dapat memecahkan masalah yang akan ia hadapi. Kemudian yang kedua yaitu negara Finlandia. Nah, negara Finlandia ini sudah kita ketahui semua bahwasanya merupakan negara yang mempunyai pendidikan terbaik di dunia. Nah, mengapa pendidikan Finlandia ini merupakan pendidikan terbaik di dunia? Berikut beberapa pola pendidikan di sana. Yang pertama yaitu pembatasan usia masuk SD yaitu 7 tahun. Nah, di sana itu ada pembatasan untuk masuk sekolah dasar, anak-anak diwajibkan berumur 7 tahun. Di bawah 7 tahun anak-anak di sana itu dianggap belum siap untuk mengikuti suatu pendidikan. Kemudian yang kedua, tidak adanya PR dan ujian. Di sana itu anak-anak yang bersekolah tidak akan dibebankan dengan PR atau ujian. Ada satu kali ujian yaitu di saat anak berumur 16 tahun, itu pun hanya satu kali. Kemudian yang ketiga yaitu jam istirahat dan keaktifan seperti halnya bermain. Nah, bermain merupakan suatu hal penting yang diperhatikan di sana. Menurut pola pendidikan di sana itu bermain di luar kelas merupakan suatu hal yang sangat bagus karena anak-anak dilatih untuk aktif daripada anak-anak yang hanya terdiam di dalam kelas. Kemudian yang keempat yaitu tidak ada ranking atau kelas unggulan. Jadi di sana itu sama rata antara anak A dan anak B, tidak ada diskriminasi atau pengelompokan. Jadi di sana itu tidak ada yang namanya kelas unggulan. Jadi maksudnya di sana itu sama rata. Kemudian yang kelima yaitu beasiswa penuh. Nah, di sana itu juga pendidikannya dibiayai full oleh pemerintah, baik dari jenjang SD maupun sampai pendidikan tinggi. Jadi tidak jarang jika kita menemukan masyarakat Finlandia itu rata-rata semua itu lulusan pendidikan tinggi, sehingga moralnya pun juga tinggi karena mereka itu memanfaatkan orang
orang Finlandia itu memanfaatkan beasiswa yang diberikan pemerintah itu dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang keenam yaitu waktu belajar di sana itu untuk sekolah dasar 4-5 jam per minggunya. Kemudian yang ketujuh yaitu guru yang selalu belajar atau mengembangkan profesi. Nah, guru di sana itu maksimal dalam satu hari mengajar ke dalam kelas yaitu waktunya 4 jam. Nah, akan tetapi guru di sana juga akan dilatih untuk pengembangan profesi. Untuk jadi guru SD saja di sana itu harus menghadapi beberapa seleksi untuk dapat menjadi seorang guru. Dan saran untuk menjadi guru SD di sana itu yaitu bergelar master. Jadi tidak jarang jika seorang guru di Finlandia itu merupakan seorang mahasiswa ya dengan lulusan terbaik di saat bangku perkuliahannya. Karena memang guru ini merupakan suatu hal penting yang berperan dalam suksesnya pendidikan. Terima kasih. Saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang Amerika dan Australia. Yang pertama yaitu Amerika. Pendidikan di Amerika Serikat sudah dirintis pada masa Amerika Serikat belum terbentuk. Negara ini malah belum memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagai dasar pendidikan, Amerika didirikan oleh pemerintah kolonial. Pada masa-masa awal, rakyat di seluruh kolonial sudah sadar bahwa yang paling penting untuk masa depan adalah dasar-dasar pendidikan dan budaya Amerika. Sistem pendidikan di Amerika Serikat mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan di sana, yaitu federal dengan desentralisasi melalui pemerintah negara-negara bagian states. Pendidikan distrik dan kepada badan penyentuh kolej dan universitas. Tujuan pendidikan Amerika Serikat intinya adalah yang pertama, untuk mencapai kesatuan dalam keragaman. B. Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. C. Untuk membentuk pengembangan individu. D. Untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan E. Untuk mempercepat kemajuan nasional. Yang kedua yaitu Australia. Peringkat sistem pendidikan Australia menurut The Program for International Students untuk tahun 2016 adalah pada skala dunia 6 untuk membaca, 8 untuk sains, dan 13 untuk matematika. Setiap negara bagian atau wilayah pemerintah menyediakan dana dan mengatur sekolah negeri dan swasta dalam area otonominya. Pemerintah federal membiayai universitas, namun mereka menetapkan kurikulum mereka sendiri. Secara umum, pendidikan di Australia mengikuti model 3 lapis, yaitu meliputi A. Pendidikan dasar, B. Pendidikan menengah, C. Pendidikan tinggi. Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk Departemen Pendidikan Negara Bagian, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan prasekolah lebih bervariasi pengadministrasian, pendanaan, serta kurikulumnya dibandingkan sektor pendidikan lainnya, serta banyak dikelola oleh badan-badan swasta dan keterlibatan pemerintah juga berbeda-beda terhadap lembaga ini. Jenjang pendidikan sebelum sekolah dasar. Jenjang pendidikan sebelum sekolah dasar di Indonesia dan Australia Barat sama-sama dikenal dengan pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah di Indonesia kebanyakan merupakan lembaga jenjang pendidikan sebelum sekolah dasar di Indonesia dan Australia Barat sama-sama dikenal dengan pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah di Indonesia kebanyakan merupakan lembaga berdiri sekitar. Pendidikan prasekolah TK di Indonesia kebanyakan merupakan lembaga yang berdiri sendiri dengan gedung yang terpisah dan gedung sekolah dasar. Di Australia kebanyakan merupakan tamatan taman kanak-kanak. Selain itu, sebelum masuk TK ada anak-anak di bawah 5 tahun dan dapat dimasukkan ke lembaga pendidikan anak-anak usia dini. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dasar adalah 6-7 tahun.
Sedang kindergarten di Australia kebanyakan menyatu dalam satu kompleks dengan primary school, meski lokasinya agak terpisah sedikit dari sekolah dasar tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.